wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Sylvia Mustika dari 10 Akuntansi SMK Bakti Agromandiri. Di sini saya akan membuat video tentang materi yang telah saya pelajari selama belajar online pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah cerita rakyat. Cerita rakyat memiliki banyak ragam. Salah satunya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun yang membuat perbedaan tersebut yaitu di karakteristik hikayat tersebut. Karakteristik hikayat yaitu yang pertama adalah di dalam cerita terdapat kemustahilan. Yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim. Yang keempat, istana sentris. Dan yang kelima, alur ceritanya menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Salah satu nilai kehidupannya yaitu nilai religius atau agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan atau edukasi, nilai keindahan atau estetika. Hikayat dan cerpen merupakan sama-sama teks narasi fiksi. Hanya memiliki unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, gaya bahasa, dan sudut pandang. Selanjutnya adalah perbandingan bahasa atau gaya bahasa cerpen dan hikayat. Kaidah bahasa dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa atau majas dan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Selanjutnya adalah teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Sejalan dengan isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi meliputi yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Selanjutnya adalah teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya berupa orang-orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot antara lain yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan bagian di awal cerita. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah bagian atau paragraf atau kejadian di awal cerita. Yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan permasalahan yang ada di dalam cerita. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah suatu bagian penulis untuk menyelesaikan masalah yang timbul pada krisis tersebut. Yang kelima adalah koda. Koda adalah bagian penutup cerita. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama adalah lucu dan menarik. Yang kedua, mengesankan dan mengandung makna. Yang ketiga adalah tokohnya orang-orang penting atau terkenal. Yang keempat adalah kejadiannya nyata atau pernah terjadi. Seri selanjutnya adalah teks biografi. Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di dalam teks biografi biasanya berisi pengalaman-pengalaman, kisah kehidupan, dan kisah sukses orang yang sedang diulas. Biografi menampilkan tokoh-tokoh penting, orang-orang sukses, atau orang yang telah berjasa besar dalam melakukan hal sesuatu yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Selanjutnya, struktur teks biografi. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua kejadian penting, dan yang ketiga reorientasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.